Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya izin, saya panggilnya Bapak, teman-teman atau bagaimana enaknya nih? Teman-teman. Teman-teman, oke baik. Saya panggilnya teman-teman. Oke, teman-teman semua sehat ya? Kita ketemu lagi pada Diklat golongan 3, dimana hari ini saya akan menyampaikan tetap masih komitmen mutu di materi pokok efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Tapi di sini kita akan sedikit berbicara tentang sub materi pokok efektivitas, efisiensi dan inovasi. Kita di sini pembelajaran hanya diberi waktu 15 menit, jadi itu tidak terlalu lama ya. Nanti kita diskusi di sini, kita diskusi. Jadi di sini bukan berarti saya bisa semuanya, kita diskusi, kita sharing aja. Kalau teman-teman ada yang memasukkan, silahkan diungkapkan nanti. Pertama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nurul Mutmainah. Saya seorang media suara, ahli muda, kerja di BKPP Kutai Timur. Teman-teman bisa menghubungi saya lewat telepon maupun WA di nomor yang sudah tertera di layar dan di email yang ada. 24 jam, kalau saya masih bangun, saya pasti akan membalas apa yang teman-teman akan tanyakan nanti. Untuk perkenalan saya, ada yang mau ditanyakan atau udah jelas? Jelas. Pas. Saya lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada aturan sedikit selama pembelajaran. Yang pertama, karena seluruh dunia itu masih pandemi COVID-19, maka kita di sini tetap harus memakai masker. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, itu HP boleh nyala, tapi tolong di silent. Jadi tidak mengganggu dengan teman-teman yang lain yang sedang pembelajaran. Yang keempat, resen atau angkat tangan. Izin jika mau ke kamar mandi atau mau terima telepon yang penting. Saya tidak melarang teman-teman untuk menerima telepon. Kalau memang itu teleponnya memang harus teman-teman terima. Silahkan teman-teman keluar untuk menerima telepon, jadi tidak mengganggu teman-teman yang ada di dalam ruangan. Oke, kita lanjut. Tadi yang pertama saya berbicara bahwa kita akan membicarakan sub materi pokok tentang efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Yang pertama kita berbicara tentang efektivitas. Nah, di sini saya menampilkan efektivitas itu seperti panah yang sudah di sasarannya dan grafik yang seperti ini. Kira-kira nih dari teman-teman ada nggak? Menurut teman-teman nih efektivitas itu apa dari gambar ini? Siapa yang bisa bantu saya? Ada teman yang bisa? Oh, mungkin saya. Oke. Jadi kalau melihat gambar. Maaf Mas, disebutin dulu namanya Oh boleh? iya, perkenalkan nama saya Denis Hariansa. Saya analis permasalahan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau melihat gambar ini, kurva meningkat itu mungkin menurut saya itu tujuannya tercapai dengan hasil yang lebih baik. Terus meningkat, hasilnya lebih baik terus. Tujuannya tercapai dengan tujuan dan hasil yang lebih baik. Ya, hasilnya selalu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu Ya. mungkin definisi efektif menurut saya. Oke, terima kasih Mas Dani. Ada yang lain mungkin mau menambahkan? Oke, kita pas dulu. Oke, kita lanjut.
Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada, apa yang dikatakan oleh teman kita Mas Dani itu ada benarnya. Jadi sini mari kita sama-sama untuk melihat menurut pengertian efektivitas menurut Richard Duff dalam Cita Maria Canita. Seperti yang dikatakan oleh Mas Dani tadi, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, nah, atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Jadi di sini efektivitas itu outputnya adalah barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Jadi apa yang dikatakan Mas Dani tadi itu sudah masuk dalam pengertian dari efektivitas. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus ada tujuannya dulu. Tujuannya buat apa? Terus sasarannya siapa? Setelah itu kita lakukan. Jika itu sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, yang sudah seperti yang kita tetapkan, artinya kita sudah bekerja secara organisasi itu sudah bekerja secara efektif. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, efisiensi saya gambarkan ini mungkin gear ya, kayak gear ya, gear roda. Gear roda di mana di atasnya nanti ada lambang. Ya ini sih mata uang gitu ya, terus ini manusia dan ini waktu. Menurut teman-teman, efisiensi itu dari gambar yang ada itu apa? Siapa yang bisa? Oke, silahkan Mas. Saya sendiri sih efisiensi itu adalah sejumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu yang bisa Jadi saya sejumlah tujuan yang jumlah sumber daya yang digunakan. Ya. Jumlah sumber daya yang digunakan, efisiensi. Ada yang lain lagi bisa menambahkan mungkin? Saya rasa teman-teman kan sudah baca modul semua lah ya. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah tahu dengan itu. Cuma di sini kita tadi yang saya bilang kita hanya sharing, kita berdiskusi. Oke, kita lanjut karena kita dibatasi oleh waktu yang singkat. Kita melihat sama-sama tadi kata Mas Julius adalah sumber daya yang digunakan. Dan ternyata menurut Richard Duff, berarti Mas Julius sudah membaca modul ya. Dia sudah membaca modul. Mungkin itu yang teringat ya Mas Julius ya. Jadi efisiensi organisasi, jumlah sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, efisiensi sendiri kenapa di sini nama seperti ini? Itu ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, kemudian berapa banyak uang atau dana yang kita gunakan, dan efisiensi waktu yang kita gunakan. Jadi efisiensi dengan efektivitas itu saling berkaitan. Jika kita efisien, artinya hasilnya akan efektif. Kita lanjut ya. Kita lanjut dengan inovasi. Nah, di sini inovasi saya selalu menampilkan gambar seperti ini. Inovasi menurut teman-teman, kita sama-sama aja deh. Inovasi itu apa sih sebenarnya, Prof? Dari kita dulunya hanya koran, terus ada email. Tadinya kita teleponnya yang jadul-jadul kayak gini, terus kita ada HP. Terus dulu pengirim pesan tuh hanya pakai merpati. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Nah, sekarang inovasi itu apa? Perubahan dari zaman ke zaman. Siap, berubah dari zaman ke zaman. Ada yang lain lagi Mas Dani mungkin? Pembaharuan, boleh. Inovasi sendiri tadi perubahan, ya, proses peningkatan kreativitas, inspirasi, perubahan, ya, peningkatan benar. Kita lihat sama-sama. Inovasi sendiri adalah perubahan yang dapat terjadi pada banyak aspek. Misalnya perubahan dari produk barang dan jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan, sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dari semua pengertian yang ada, yang agak susah kita untuk merubah adalah mindset orang. Betul apa betul? Betul. Jadi setiap organisasi kita bekerja itu
merubah mindset seseorang bekerja itu agak susah, bukan tidak bisa, tapi agak susah. Mungkin teman-teman tahu sekarang tuh lagi ribut tentang akan digantinya PNS dengan robot. Robot dalam tanda petik. Robot di sini yang dimaksudkan pemerintah bukanlah robot bentuk manusia, tapi adalah sistem digital. Jadi semua itu akan berubah menjadi sistem digital. Siapa yang akan menjalankan? Ya kita, ASN. ASN yang seperti apa? ASN yang mempunyai mindset, yang mempunyai cara pikir, yang terus berinovasi, yang terus berkembang, yang kompeten lah. Oke. Dari ketiga subpokok bahasan yang kita bicarakan, apakah ada teman-teman yang mau sharing atau yang mau ditanyakan? Silakan. Izin. Ya, silakan Mas Dani. Ini tentang inovasi ini, kenapa tidak ada bahasa kemudahan di dalam definisi? Kemudahan maksudnya? Karena tujuan inovasi itu kan sebenarnya untuk mempermudah. Iya, betul. Kenapa tidak ada kemudahan di dalam apa namanya? Kalimatnya? Oh, ada teman-teman lain yang bisa membantu? Kenapa tidak ada kalimat mudah? Kata Mas Dani ya, Mas Dani ya. Seharusnya kan ada kalimat mudah untuk mempermudah. Ya, Mas Dani ya. Apakah kemudahan termasuk dalam inovasi? Ada yang bisa jawab? Kunci inovasi itu betul ya, sebuah perubahan. Oke. Nah, kita lihat kembali lagi ke contoh atau gambar. Nah, perubahan itu contoh dari awalnya, dari pertama itu apa? Kentongan. Ya. Kentongan diubah menjadi beduk. Nah, beduk itu kan istilahnya alat komunikasi itu penyampaian ke kalian banyak kan. Luas sekali yang bukan perubahan komunikasinya itu kan. Nah, kembali ke kalau itu nggak perlu lah ya. Ini mainan kita waktu kecil, cuma ini dianggap artinya inilah. nggak karena inovasi kan perubahan kan. Iya. Nah, mungkin kita kembali ke yang berbicara tetap lagi. Oke. Nah, mungkin itu sih pembantu perubahannya sih inovasi. Oke. Makasih Ke Pak. radio, apalagi itu gambar radio, gambar apalagi itu. Ya, terima kasih Mas Julius. Jadi apa yang disampaikan Mas Julius itu ada benarnya. Jadi Mas Dani tidak perlu, bukan tidak perlu. Mungkin ya kemudahan itu mungkin masuk dalam perubahan tadi. Jadi dari perubahan akan ada kemudahan menuju ke sesuatu yang lebih baik, lebih canggih, lebih mudah. Saya baru sadari perubahan yang dapat terjadi pada Banyak aspek. Ya. Kemudahan termasuk dalam banyak aspek ternyata. Ya, teman-teman, karena waktu yang sudah sampai waktunya, sudah hampir 15 menit, kita langsung ke kesimpulan. Tadi kesimpulan efektif adalah Tujuannya juga daya. Oke, tujuan yang tercapai, tujuan organisasi yang tercapai. Kemudian kalau efektif, berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah yang kita inginkan. Kemudian inovasi adalah perubahan dalam semua aspek. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung hubungi nomor saya atau email saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.